Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak video yang akan kami sampaikan hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menyampaikan bahwa informasi yang akan dibahas dalam video ini sangat penting bagi Bapak dan Ibu pensiunan ASN, PNS, TNI, maupun Polri di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk menyimak video ini sampai selesai agar tidak ada satupun informasi yang terlewatkan. Kami memahami betul bahwa kehidupan sebagai pensiunan memerlukan kepastian dan ketenangan. Setelah puluhan tahun mengabdi untuk negara, wajar sekali jika Bapak dan Ibu mengharapkan kesejahteraan yang layak di masa pensiun. Dan kabar baiknya adalah pemerintah saat ini memang sedang membahas berbagai kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Meskipun belum ada keputusan final yang resmi diumumkan, namun ada beberapa perkembangan yang perlu Bapak dan Ibu ketahui agar bisa memahami arah kebijakan yang sedang dipersiapkan. Mari kita mulai dari konteks yang paling mendasar terlebih dahulu. Selama beberapa tahun terakhir, kita semua merasakan bagaimana kondisi ekonomi mengalami berbagai tantangan. Mulai dari dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih, fluktuasi harga bahan pokok, hingga berbagai penyesuaian ekonomi global yang turut mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Dalam situasi seperti ini, para pensiunan seringkali menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Penghasilan yang bersifat tetap setiap bulan harus berhadapan dengan biaya hidup yang cenderung terus meningkat. Pemerintah tentu menyadari kondisi ini dengan sangat baik. Itulah mengapa dalam beberapa forum pembahasan anggaran dan kebijakan, topik mengenai kesejahteraan pensiunan selalu menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian serius. Kementerian Keuangan bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait terus melakukan kajian mendalam untuk mencari formula terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan para pensiunan tanpa mengganggu keseimbangan fiskal negara. Nah, berbicara mengenai arah kenaikan gaji pensiunan yang sedang dibahas, ada beberapa hal penting yang perlu Bapak dan Ibu pahami. Pertama-tama, kita perlu mengetahui bahwa setiap kebijakan terkait gaji dan pensiun ASN selalu berkaitan erat dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam proses penyusunan APBN, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas berbagai pos anggaran, termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk belanja pegawai yang mencakup gaji pensiunan. Dalam beberapa waktu terakhir, ada sinyal-sinyal positif yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap kesejahteraan pensiunan. Hal ini terlihat dari berbagai pernyataan pejabat pemerintah yang menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki sistem remunerasi bagi para abdi negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Meskipun pernyataan-pernyataan tersebut belum bisa dijadikan kepastian mutlak, namun setidaknya memberikan gambaran bahwa aspirasi para pensiunan memang sedang didengarkan. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah adanya wacana penyesuaian pensiun pokok yang dikaitkan dengan inflasi dan perkembangan ekonomi. Konsep ini sebenarnya sudah lama digagas oleh berbagai pihak, di mana besaran pensiun tidak lagi bersifat statis, melainkan akan disesuaikan secara berkala mengikuti perubahan kondisi ekonomi. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan daya beli para pensiunan bisa tetap terjaga meskipun terjadi kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan kami juga menjelaskan mengenai peran PT Taspen dalam konteks kesejahteraan pensiunan. Sebagai badan usaha milik negara yang bertugas mengelola program tabungan hari tua dan dana pensiun bagi aparatur sipil negara, Taspen memiliki peran yang sangat strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, Taspen terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada para pesertanya. Mulai dari digitalisasi layanan hingga pengembangan berbagai program kesejahteraan tambahan yang bisa dinikmati oleh para pensiunan. Terkait dengan pembahasan kebijakan kenaikan pensiun, Taspen tentu akan menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam implementasinya. Kemampuan finansial Taspen dalam menyalurkan manfaat pensiun juga menjadi pertimbangan penting dalam penentuan besaran kenaikan.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bisa berjalan secara berkelanjutan dan tidak membebani sistem pensiun secara berlebihan. Sekarang mari kita bahas mengenai kemungkinan-kemungkinan yang sedang dikaji oleh pemerintah. Berdasarkan berbagai informasi yang beredar di kalangan pengamat kebijakan publik, ada beberapa skenario yang kemungkinan sedang dipertimbangkan. Yang pertama adalah kenaikan pensiun pokok secara langsung dengan persentase tertentu. Skenario ini merupakan pendekatan yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun tentu saja, besaran persentase kenaikannya akan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran negara. Kemungkinan kedua adalah penyesuaian tunjangan-tunjangan yang melekat pada pensiun pokok. Selain pensiun pokok, para pensiunan juga menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Penyesuaian pada komponen-komponen ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan total penghasilan yang diterima oleh para pensiunan setiap bulannya. Ada pula wacana mengenai pemberian tunjangan khusus atau insentif tertentu bagi kelompok pensiunan tertentu, misalnya pensiunan dengan masa kerja yang sangat panjang atau pensiunan yang sudah berusia sangat lanjut. Pendekatan seperti ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan, sambil tetap menjaga keseimbangan anggaran secara keseluruhan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ingin menekankan bahwa semua kemungkinan yang kami sebutkan tadi masih dalam tahap pembahasan dan kajian. Belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kapan dan berapa besar kenaikan yang akan diberlakukan. Oleh karena itu, kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk tetap bersabar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun demikian, bukan berarti kita tidak boleh berharap. Justru harapan yang dilandasi oleh pemahaman yang benar akan membuat kita bisa menyikapi setiap perkembangan dengan bijaksana. Yang penting adalah kita terus mengikuti perkembangan berita dari sumber-sumber resmi seperti pengumuman dari Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, atau PT Taspen. Dengan begitu, kita tidak akan mudah terjebak oleh hoaks atau informasi menyesatkan yang justru bisa menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Mari kita juga memahami bahwa proses pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah memerlukan waktu dan tahapan yang tidak singkat. Ada berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan, mulai dari kondisi keuangan negara, prioritas pembangunan, hingga dampak terhadap sektor-sektor lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bisa memberikan manfaat yang optimal bagi sebanyak mungkin masyarakat, termasuk tentu saja para pensiunan. Berbicara mengenai pensiunan TNI dan Polri, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kebijakan mengenai pensiun bagi kedua kelompok ini memang memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun secara umum mengikuti kebijakan pensiun aparatur negara, namun ada beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi pensiunan dari lingkungan militer dan kepolisian. Dalam pembahasan kenaikan pensiun, kelompok ini juga akan mendapat perhatian yang setara dengan pensiunan ASN dari kalangan sipil. Sekarang, ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dalam menyikapi berbagai informasi mengenai kenaikan pensiun, kami menyarankan agar Bapak dan Ibu selalu melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mempercayai suatu kabar. Di era digital seperti sekarang ini, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, baik yang benar maupun yang tidak benar. Jangan sampai Bapak dan Ibu terpengaruh oleh informasi palsu yang justru bisa menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran yang tidak perlu. Cara paling aman untuk mendapatkan informasi yang akurat adalah dengan mengakses langsung situs-situs resmi pemerintah atau datang ke kantor-kantor pelayanan seperti PT Taspen untuk mendapatkan penjelasan langsung dari petugas yang berwenang. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa bergabung dengan komunitas atau asosiasi pensiunan yang ada di daerah masing-masing, di mana biasanya informasi-informasi terbaru akan disampaikan dan dibahas bersama. Kami juga ingin mengingatkan bahwa channel ini berkomitmen untuk selalu menyajikan informasi yang berimbang dan bertanggung jawab.
Kami tidak akan pernah menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setiap konten yang kami sajikan selalu didasarkan pada sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipercaya. Itulah mengapa kami sangat berharap Bapak dan Ibu bisa terus mendukung channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi bermanfaat bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Menjelang penutup video ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan penting. Pertama, tetaplah optimis bahwa pemerintah memiliki perhatian yang serius terhadap kesejahteraan para pensiunan. Berbagai kajian dan pembahasan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa suara para pensiunan memang didengarkan dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Kedua, bersabarlah menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Kami memahami bahwa menunggu memang tidak mudah, apalagi ketika kebutuhan hidup terus berjalan setiap harinya. Namun kesabaran adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam informasi-informasi yang menyesatkan. Ketiga, manfaatkan waktu yang ada untuk terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Channel ini akan selalu berusaha untuk menghadirkan update terbaru setiap kali ada perkembangan yang signifikan mengenai kebijakan pensiun. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun kepada negara ini. Tanpa dedikasi dan kerja keras para abdi negara seperti Bapak dan Ibu, Indonesia tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya negara membalas jasa Bapak dan Ibu dengan memberikan kesejahteraan yang layak di masa pensiun. Kami percaya bahwa setiap doa dan harapan yang baik akan selalu menemukan jalannya. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan ada kabar gembira mengenai kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan di seluruh Indonesia. Sekian video kali ini. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi dalam video ini bermanfaat, kami akan sangat berterima kasih jika Bapak dan Ibu berkenan memberikan tanda suka dan membagikan video ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya yang mungkin juga membutuhkan informasi serupa. Jangan lupa juga untuk berlangganan channel ini dan menyalakan lonceng notifikasi agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang Bapak dan Ibu luangkan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.